Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat, dirahmati Allah, dan dalam suasana terindah yang bisa kita dapatkan dalam Ramadan kali ini. Semoga ibadah kita semua diterima Allah dan doa-doa kita dikabulkan. Amin. Hari ini saya membawa informasi yang sangat penting yang telah saya janjikan, yaitu tentang musabaqah. Di hari-hari Ramadan kita ini, perlombaan-perlombaan yang meningkatkan syiar keislaman dan memotivasi kita meningkatkan ibadah. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan mengadakan lomba azan. Saya ulang ya, lomba azan. Tapi khusus untuk adinda kita. Ya, dari usia bolehlah yang 4 tahun kan sampai dengan 10 tahun. 4 tahun sampai 10 tahun. Jadi 4 sampai 10 tahun. Nah, silahkan ikut perlombaan ini ya, teman-teman. Caranya sederhana. Ya, Anda direkam, ya pakai apa saja lah ya, pokoknya yang bisa direkam. Rekam azan. Ya, kemudian nanti dari rekaman azan ini Anda sampaikan via IG ya, diupload di IG, kemudian di tag akun kita yang Adi Hidayat Official. Ya, cari Adi Hidayat Official, di tag ke situ, kemudian hashtagnya UAH Adzan. UAH Adzan ya, jadi hashtagnya UAH Adzan. Ya, tolong orang tuanya ya kasih tahu anaknya adzan, rekam aja nggak apa-apa. Rekam, kemudian kirimkan ke situ di IG, diupload di IG, bukan di download ya, upload, ingat, diupload di IG, kemudian tagnya Adi Hidayat Official dan hashtagnya UAH Adzan. Baik ya, satu. Yang kedua, kita ada musabaqah untuk hafalan Al-Quran, namun ini kita khususkan nanti untuk keluarga besar STUAH yang sedang menghafal saat ini, khususnya nanti yang menghafal khusus ya. Nanti kita akan umumkan bagaimana hafalan-hafalan bisa ditingkatkan selama Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, nanti penting disampaikan semua ini, baik adzan ataupun hafalan Quran yang tadi saya sampaikan. Ya, kalau hafalan Quran biarkan nanti yang di STUAH musyrifnya akan memberikan penilaian. Ya, kalau tadi adzan terbuka, kalau yang hafalan Quran itu musyrif memberikan penilaian nanti ya. Nah, nanti ini akan diumumkan di tanggal 17 Ramadan. 2 hari lagi, Kamis malam Jumat bersamaan dengan launching Mira. Nah, jadi segera ya, segera, cuma tinggal 1 hari setengah lagi ya, adzan yang bagus sampaikan, kita nilai, nanti sampai hari Kamis masih diterima, Kamis siang, Kamis sore kita nilai, kemudian malamnya kita umumkan, malam ada tarawih, malam Jumat jam 8 setelah tarawih, kemudian kita akan launching Mira bersama teman-teman semuanya, lalu kita akan umumkan pemenangnya, sekaligus nanti pada saat itu ada interaksi yang boleh jadi ada sesuatu yang kami insya Allah persembahkan. Saya kira itu, silahkan adzan yang baik ya, silahkan tingkatkan keluarga STUAH menghafal yang bagus, kemudian tunggu tanggal 17 bagi yang menantikan Mira. Semoga Allah rahmati Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, izinkan saya Adi Hidayat menyapa Anda dan mendoakan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita, merahmati kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Terlebih saat ini, saat saya menyampaikan informasi, Alhamdulillah, ini berada di hari Jumat, tanggal 11 Ramadan tahun 1442 Hijrah. Semoga Jumat ini lebih berkah, lebih baik, lebih mulia dibandingkan hari-hari sebelumnya. Izin untuk meraih keberkahan dimaksud, kita berikhtiar. Di antara ikhtiar itu, Alhamdulillah, kita punya informasi bagus saat ini, istimewa, yaitu hadirnya pesantren virtual. Dan mungkin pertama, ya, boleh jadi pertama yang disampaikan di Indonesia atau bahkan di dunia, yang secara formal. Ya, formal akan menghimpun teman-teman mengajak belajar Islam dengan konteks yang khusus, masuk pesantren ya, secara online. Kita perkenalkan Mira ya, Mira Ma'had Islam Rafi'atul Akhyar, yang diharapkan semua yang belajar di sini bisa meningkat keilmuannya, kedekatannya dengan Allah, dan berubah jadi lebih baik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya kuntum khairan ummah. Ya, jadi lebih bagus, umat yang baik, lebih mulia, ilmunya banyak meningkat. Mira ini teman-teman sekalian, insya Allah akan menghimpun siapapun yang ingin belajar tentang Islam tanpa batasan, sepanjang dia bisa mengikuti dan belajarnya formal. Ya, ada pembelajaran khusus, ada materi-materinya dari mulai akidah sampai dengan fikih, muamalah, bahkan sampai ke bahasa Arab.
Ya, itu akan dihubungkan lewat sistem yang khusus dan pengajar-pengajar dari dalam dan luar negeri. Baik saya sendiri tentunya yang terlibat, ada yang nanti dari Al-Azhar, dari tempat-tempat lain juga terhubung dengan kita semua dalam pesantren Mira Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Insya Allah ini akan dilaunchingkan secara formal tanggal 17 Ramadan, dan untuk masuk ke sini teman-teman sekalian sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Teman-teman bisa masuk melalui registrasi yang nanti admin kami akan menyampaikannya melalui aplikasi Waha Corner. Jadi yang di sini ada Waha Corner. Ya, di Waha Corner itu nanti ada paket ini 5 buku yang memang kami siapkan untuk belajar ya di Mira khususnya, yaitu nanti ini penuntut ilmu, catatan penuntut ilmu spesial Ramadan, karena nanti Mira akan kita launchingkan tanggal 17 dan persiapan belajar. Ya, nanti ada di sini sebagian materinya. Kemudian khusus bahasan tentang puasa, dan selebihnya adalah 3 terkait dengan paket menghafal Al-Quran. Ya, nah, memang ada infak sedikit di sini, tapi itu pun akan dikembalikan kepada jariah kita. Anda dapatkan lewat Waha Corner, dan yang telah mendaftar ada sekitar 4.000 orang yang masuk sampai dengan hari ini kurang lebih. Itu akan otomatis oleh admin kami akan dimasukkan di input datanya dan disampaikan formulir untuk diisi. Jadi teman-teman yang menerima formulir di situ teman-teman akan ditawarkan untuk bergabung. Kalau Anda berkenan silahkan. Dan nanti secara otomatis akan terhubung di Mira menjadi santri online ya Mira Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar, dan semua akan formal. Tanggal 17 Ramadan kita akan sampaikan informasinya secara detail insyaallah. Mudah-mudahan ikhtiar ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan basic pesantren formal pertama yang hadir di dunia online, dan nanti akan dikuatkan di offline-nya. Alhamdulillah kami telah dapatkan SK dari Kemenkumham juga untuk pendirian offline-nya di tempat yang kami sedang khususkan saat ini, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Adi Hidayat mengajak Anda bergabung dengan Mira Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini menjumpa kembali kita di kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari untuk melanjutkan kajian kita di pembahasan Kitabus Shaum, tema yang khusus dihadirkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau di kitab yang ke-30 untuk menampilkan uraian-uraian Nabi SAW terkait dengan petunjuk penunaian Shaum, khususnya siam Ramadan yang saat ini tengah kita jalani. Alhamdulillah hari ini hari ke berapa? 17 ya. Masya Allah udah 17 hari tak terasa kita menunaikan ibadah siam. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga kita mendapat rahmat Allah, ampunan Allah, dan bisa meningkat ya ibadah kita, meningkat semangat kita dalam mengisi hari-hari siam kita sampai dengan hari ini. Malam tarawih tadi ya. Alhamdulillah. Sahur enggak? Faiz sahur. Ya, alhamdulillah. Ya, jam berapa sahurnya? 4. Udah imsak belum? Belum. Imsak jam berapa? Subuh ya. Alhamdulillah. Ada yang imsak sebelum subuh ya. Baik, pemirsa, hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita ya dengan teman-teman dari Pukau, Pendidikan Utama Kader Ulama. Kemarin kita sudah bahas spesifik ya, menghadirkan pembahasan seputar bagaimana kaitan puasa dengan jombloisme. Ya, alhamdulillah sudah kita tuntaskan. Sekarang ada bahasan yang penting juga. Kemarin kita di bab 10 ya. Bab 10, Masya Allah sudah nggak terasa nih udah masuk bab 10.
Sekarang kita akan lompat sedikit di bab 11 ini sampai dengan bab ke 16. Ini pembahasannya nanti akan terkait dengan penentuan hisab dan ru'yat, khususnya terkait dengan akhir Ramadan nanti ya. Sebelum ke Idul Fitri kita akan kaji mendekati masanya saja supaya lebih faktual nanti ya. Ini nanti saat kita masuk kepada waktu i'tikaf, kemudian menyambung kepada penentuan ya awal Idul Fitri, juga nanti bisa digunakan untuk Idul Adha, pun demikian awal Ramadan. Kita akan bahas spesifik tentang persoalan ru'yat dan hisab. Jadi sekarang kita akan melompat dulu ke bab yang ke-17 ya. Ini masih kita jalani di hari-hari Ramadan kita saat ini dan akan menentukan terkait dengan waktu kita untuk menunaikan ibadah sahur. Ya. Baik, bismillah. Siapa yang baca? Sanif, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yamna'annakum min sahurikum adanu Bilal. Qal haddatsana Ubaidu ibnu Ismail an Abi Usama an Ubaidillah an Nafi' an ibni Umar wal Qasim ibnu Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha anna Bilalan kana yu'adzinu bilail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Qala al-Qasim walam yakun baina adanihima illa an yarqa dha wa yanzila dha. Baik, hadisnya diriwayatkan beliau oleh Imam Muslim ya dalam kitab sahihnya nomor hadis 1902. Jadi ini di Al-Bukhari juga ada, di hadis Muslim juga didapati ya. Baik, kita coba lihat bismillahirrahmanirrahim bab yang ke-17 ya dari masih kitab Shaum, di kitab ke-30. Jadi subbab ya yang ke-17. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini terkait dengan subtema masih terkorelasi dengan pembahasan puasa, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adanu Bilal. Ya, ini nanti ada korelasinya dengan satu sabda Nabi. Jadi ini dibuka dulu temanya dengan sabda Nabi yang umum sifatnya, kemudian akan didetilkan. Nanti ada riwayat, nanti kita akan dapatkan ya di riwayat yang terpisah. Jadi ada kondisi begini, ada kondisi pada masa-masa awal puasa itu ya, ketika mulai disyariatkan, orang kan batasannya taunya fajar ya, subuh gitu ya, itu di Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr gitu kan. Nah, kemudian yang paling populer kan adzan di masa Nabi SAW, siapa muadzinnya? Bilal kan? Nah, Bilal kemudian adzan ya. Nah, kita ada kisah yang sebetulnya kisah yang cukup unik juga, bahwa nanti di era Madinah itu setelah kemudian Nabi Hijrah sallallahu alaihi wasallam kemudian ke Madinah, ada sebuah kisah yang menjadikan nanti adzan subuh itu menjadi dua kali ya, adzannya Bilal dengan adzannya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala ya, anhuma untuk keduanya. Jadi kisahnya begini, secara singkat, Nabi punya sahabat ya bernama Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, dan beliau sahabat mulia dengan wasilah gitu ya, kejadian beliau itu turun surah An-Naba amma yatasaalun itu. Ya, Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini sahabat yang sangat luar biasa, senang dengan keislaman ya, gemar menunaikan ibadah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangannya yang tertutup ya dari maksiat. Saya selalu mengatakan orang-orang yang orang menyebutnya nggak bisa melihat, dengan bahasa-bahasa buta dan sebagainya, saya lebih mengistilahkan bahwa ini pandangannya ditutup oleh Allah untuk tidak melihat maksiat. Nah, jadi lebih concern dengan pendengaran, lebih concern dengan hatinya untuk fokus kepada nilai-nilai kebaikan. Ya, alhamdulillah. Kemudian ini semangatnya ibadah, ada persoalan sederhana sebetulnya ya, karena ada keterbatasan itu dalam konteks beliau untuk beraktivitas. Ini untuk ke masjid semangat, jadi zuhur ke masjid kan, kemudian asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh jadi masalah. Ya, karena jadi masalahnya apa? Walaupun sekitaran Madinah itu hanya sekitaran Masjid Nabawi sekarang, ya luasannya nanti kalau bisa ada taklim di sana bisa kita lebih gambarkan lebih jelas ya. Jadi sekitaran teman-teman sekalian, sekitaran Masjid Nabawi itu dulu Madinah tuh kurang lebih segitulah ya.
Nah, cuma untuk datang ke Masjidnya Nabi yang sekarang lokasinya dekat dengan makamnya Nabi SAW yang kita lihat di Raudhah itu, nah itu ukuran masjidnya segitu sampai yang ada tambahan manik-manik itu. Lampunya kalau kalian insyaallah nanti ke sana atau yang pernah ke sana kan tahu ya, ada Raudhah, ada yang Raudhah itu karpet hijau, kemudian nanti ada yang manik-manik karpet merah. Walaupun sekarang diijauin semua tuh. Ya, di atasnya ada lampu-lampu yang sekarang nggak mengalami renovasi. Nah, itu wilayah Masjid Nabi segitu dulunya. Nah, untuk ke masjid ini kalau dari zuhur ke asar mungkin masih nyaman ya. Orang juga banyak gitu kan, banyak bisa dibimbing dan sebagainya. Dan bisa i'tikaf. Maghrib ke isya waktunya singkat, bisa i'tikaf. Pulang bisa lebih longgar. Untuk subuh untuk berangkat, ya kadang-kadang dalam kondisi yang berangkat misalnya dalam keadaan gelap ya, ini ada kesulitan. Sehingga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aliya rukhsatun?" Apakah di waktu subuh ini beliau bisa mendapatkan keringanan? Artinya ke masjid. Nah, sekarang lihat jawaban Nabi ya. Jawaban Nabi itu nggak langsung mengatakan misalnya boleh juga tidak, tapi memberikan pandangan kepada beliau tentang bagaimana dahsyatnya sholat subuh itu. Kata beliau atas ma'ul adzan, ya apakah engkau masih mendengar adzan? Nah, jadi diukur jarak rumahnya itu masih kedengaran nggak adzannya Bilal, kan? Nah, kata beliau, bala ya, saya masih dengar adzan deh, masih dengar adzan. Ini menunjukkan adzan itu ya ini lebih menekankan kepada suara ya, kepasihan ke suaranya, dan lagu itu nomor sekian lah. Ya, jadi irama nomor sekian. Jangan sampai kita iramanya bagus tapi orang makin terdayu-dayu ngantuk tidur lagi gitu ya. Jadi suara Bilal itu nggak pakai mikrofon kan seperti sekarang, nggak ada pengeras suara ya, zaman dulu masih kedengaran ya. Artinya ketika masih terdengar berarti jaraknya kan terukur oleh Nabi kan. Nah, madum tatas maul adzan addiha fil masjid. Selama masih terdengar adzan, tunaikan sholat itu subuh itu di masjid. Bima makna kurang lebih demikian ya bahasa ilustrasinya. Maka nah lihat, nah ini bacaan sahabat. Jadi cara membacanya seperti itu. Kalau ada satu amalan dalam Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tetap kita dimotivasi untuk menunaikannya dalam suasana yang tidak mudah. Jadi bukan suasana umum dalam konteks yang semua orang mungkin bisa ngejar itu. Ini menandakan ada keutamaan yang tidak biasa. Sehingga cara pandang kita bukan melemah tapi harus lebih menguat. Ya, bertambah motivasinya. Jadi kalau kita misalnya diisyaratkan di Al-Quran, ya masih diminta kita menunaikan, walaupun misalnya bahkan ke level yang bukan fardu. Ya contoh misalnya tahajud hukumnya apa? Sunnah. Ya tapi sunnah yang tidak biasa, sunnah yang disandingkan dalam Al-Quran dengan waktu salat fardu. Jadi ketika Allah menyebutkan waktu-waktu salat fardu, kan? Kemudian disandingkan tahajud, terus diberikan keutamaan. Walaupun disebutkan di situ hukumnya sunnah, ya karena statusnya nafilah. Di Quran surat 17 Al-Isra itu ayat 78D dan itu yang salat fardunya, kemudian 79-nya kan tahajud ya sampai dengan 80-81 ya kan dengan keutamaannya. Aqimis salata lidulukish samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana masyhuda. Ini masih terkait dengan salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh diakhirkan karena menunjuk satu keutamaan. Ya, lalu apa yang terjadi setelah itu? Kemudian wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Jadi dan dari sebagian malam itu silahkan kamu istirahat dulu, malamnya bangun menunaikan tahajud kan. Sampai saking pentingnya ini tahajud walaupun nafilah, hukumnya sunnah sebagai tambahan. Itu ilustrasi menggunakan kata nafilah kemudian pakai ta dan tasydid sebelum akhir. Ya asalnya kan hajada itu. Ya hajada itu bangun setelah istirahat ya di malam hari. Jadi kita istirahat dulu, bangun beraktivitas. Itu hajada. Tapi kalau kita gunakan ta berarti usaha yang sungguh-sungguh, yang serius gitu kan, untuk melakukan perbuatan itu di antara rumus sharafnya bisa pakai ta. Kalau ada tasydid sebelum huruf akhir ya. Kemudian di sini misalnya kan hajada huruf akhirnya kan dal kan, ha jim dal huruf akhirnya, maka sebelum akhirnya kan jim ya, ditambahkan tasydid. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak mudah ya. Tasydid itu syaddada yusyaddidu ya, syadda yasuddu tasdidan, yaitu asalnya itu seakar dengan kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah, berat gitu. Ya, jadi usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu walaupun itu nggak mudah. Ya, tahajud itu sunnah, tapi kan nggak mudah bangunnya. Coba kalau di Ramadan mungkin motivasinya lebih tinggi kan. Tapi coba di luar Ramadan, apa semua orang bisa tahajud? Belum tentu kan? Nah, jadi setiap malam itu kita harus usaha. Kalau mau bangun, pasang alarm kan, bahkan 3 kali. Pengen bangun jam 3, alarm dari jam 2 kan. Jam 2, 2 jam setengah, ya, 2 jam 2.30, ya mau jam 3 kurang seperempat kan dulu kan. Jam 2 yang buat matiin jam 2.30, yang 30 matiin buat yang 3 kurang seperempat baru bisa bangun kan. Itu pun masih begini-begini juga. Apa tuh bahasa Belandanya? Nundutan. Jadi masih begitu juga tuh. Ya, nah yang saya ingin maksudkan adalah bagaimana kondisinya tahajud malam nggak semua orang bisa, tapi ditekankan di situ walaupun cuma sunnah.
berarti mengandung sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, yang tidak sama dengan sunnah-sunnah yang lainnya, walaupun yang lain punya keutamaan. Nanti di ayat-ayat selanjutnya 80, 81 dijelaskan bagaimana keutamaan tahajud itu. Ada 4 keutamaannya. Jelas ya? Nah di sini pun cara baca kita mesti begitu. Kita mesti belajar kepada sahabat mulia Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ya ini saya nih mata nggak lihat. Jarak rumah ke masjid nggak terlalu jauh juga gitu kan? Ya artinya ada jarak lah gitu ya. Nggak terlalu jauh pun bisa diukur gitu kan? Nggak terlalu dekat lah dalam konteks ini. Jadi mata nggak bisa lihat. Kemudian suasana juga belum terang kan? Nah, Nabi tetap mendorong untuk ke masjid, berarti ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang istimewa gitu ya, yang nggak sama dengan ibadah-ibadah lain. Nah, cara pandang kita begitu. Kalau melihat satu ibadah kemudian ditekankan di situ, berarti ada yang istimewa, bukan ibadah biasa. Maka akhirnya apa? Beliau kemudian memahami situasi seperti apa. Nanti di lain waktu kita lihat tafsir bagaimana keutamaan subuh itu ya. Dari mulai terkait kesehatan, malaikat mendoakan, keberkahan banyak di situ dan sebagainya gitu kan. Nah, yang paling menarik adalah dari sejak itu termotivasi beliau berangkat lebih awal. Jadi yang biasanya kemudian misal sekarang subuh 4:30, yang biasanya berangkat jam 4 jadi 3:30 gitu kan. Atau sebelum itu lebih awal. Jadi begitu berangkat sampai yang adzan subuh pun sejak saat itu ya, itu tercatat Abdullah bin Abi Ummi Maktum ya untuk adzan salatnya. Jadi untuk permulaan salatnya. Jadi beliau kemudian adzannya Bilal yang mulanya kemudian untuk adzan subuh itu dinaikkan untuk mengingatkan ya, sebagai pengingat gitu kan. Sebentar lagi nih Abdullah bin Ummi Maktum akan adzan dan masuk pada subuh. Ya jadi kalau fajar itu kan ada fajar shadiq, fajar kadzib gitu kan. Fajar kadzib itu pembuka, seperti cahaya sudah datang tapi belum subuh. Nah itu ya, nah, itu kurang lebih ilustrasinya lah. Kemudian Bilal kemudian adzan ya, memberikan isyarat. Setelah itu kemudian Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan yang subuhnya, yang sesungguhnya yang untuk ibadah itu. Itu peristiwa yang sangat luar biasa dan terbawa sampai dengan Ramadan nanti. Ya, nah orang kan ada yang belum ngerti nih, begitu dengar kan adzan Allahu Akbar, taunya fajar kan, adzannya Bilal kan. Bilal, jadi begitu lagi makan begini, gitu kan, udah adzan nih gitu ya. Nah, yang seperti itu. Jadi akhirnya Nabi mengeluarkan kemudian di sini statement, ya, kalimat Nabi, la yamna'annakum min sahurikum adzanu Bilalin. Ya, nggak harus mencegah sahur kalian, ya, terusin aja. Ya, adzannya Bilal itu, kalau Bilal masih adzan. Jelas ya? Jadi yang dimaksud adzannya Bilal ini adzan yang pertama, yang belum masuk waktu subuh. Ya, kalau kalian umrah atau haji kemudian ke Madinah, adzannya kan 2 kali. Ya kan? Nah, ini sejarahnya seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi adzan yang pertama itu belum subuh. Ya, jangan terlampau soleh juga, terlambat langsung sholat subuh ya di hotel. Padahal subuhnya belum tiba gitu. Jadi kalau kita nanti umrah atau haji pas di Madinah itu kalau subuhnya 4:30 bisa jam 4 nanti ada adzan. Ya adzan Allahu Akbar itu untuk menandakan sebentar lagi subuh akan tiba, ada keutamaan di Masjid Nabi. Di Masjid Nabi itu pahalanya berapa? Ya, 10.000, ada 100 enggak nyampe segitu. 1.000 di Masjid Al-Aqsa, 10.000 di Masjid Nabawi, 100.000 di Masjid Al-Haram, kan? Di Masjid Al-Haram. Jadi pahalanya besar. Kapan lagi dapat kita sholat sekali dengan nilai yang berlipat-lipat? Jadi kalau Masjid Al-Haram sekali sholat itu sama dengan 100.000 kita sholat di tempat biasa. Jadi kalau kalian misalnya di Masjid Al-Haram sama di Masjid Al-Ihsan di sini, Masjid Al-Ihsan sholat sekali zuhur sekali dapatnya. Ya kalau jamaah dapat 27, dapat tambahan yang lain. Kalau di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali. Ya, itu kalau ikhlas. Jadi kalau nggak ikhlas sholatnya ya sama aja utama sholat di sini. Ya kan? Oh, saya ikhlas sambil foto ceklik Masjidil Haram dulu ya. Nah, itu berkurang pahalanya gitu kan. Nah, itu gambarannya. Di Masjid Nabawi 10.000 kebaikannya. Masjid Al-Aqsa berapa? 1.000. Jadi karena besar pahalanya disampaikan, jangan sampai orang terlambat gitu. Ya, nggak ikut jamaah dan sebagainya. Makanya disampaikan kondisi itu jangan tertinggal, termasuk keutamaan subuh. Diingatkan kan, saking utamanya subuh di sini sampai 2 kali diingatkan. Ini syariat yang menunjukkan kebolehan adzan 2 kali dengan tadi ya, dengan tujuan-tujuan yang tadi disampaikan. Baik, dan itu dibenarkan oleh Nabi, bahkan Nabi yang kemudian arahkan kan. Ini jangan kaget kalau di Madinah adzan 2 kali, di Mekah juga demikian karena pahala banyak, atau di kita karena sifatnya mungkin ada yang sama di beberapa tempat, gak ada masalah, nggak usah aneh. Ya, Allah Akbar, belum subuh, bid'ah nih, nggak usah begitu juga ya. Mungkin di situ ada nanti kondisi-kondisi tertentu yang diarahkan supaya masyarakat bangun lebih awal, gitu kan? Bangun lebih awal, diharapkan untuk bersiap mendapatkan barokah subuh yang tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Jelas ya? Ya, jadi kalau ada yang sudah mengerti, sudah paham bangun lebih awal ya sekali, misalnya adzan juga cukup. Pada dasarnya mengingatkan waktu sholat telah tiba. Jadi di sini kejadiannya terkait dengan puasa, waktu seorang lagi pada makan, Bilal adzan heboh. Itu kan heboh dan sebagainya, cuman kan sekarang dulu belum ada media sosial seperti sekarang ya, jadi langsung viral misalnya dan sebagainya. Jadi viralnya tuh viral di pembicaraan dan sebagainya sampai ke Nabi.
ya. Kemudian ketika sampai ke Nabi mengeluarkan statement la yamna'annakum min sahurikum adzanu Bilal, ya, jangan mencegah kalian adzannya Bilal itu untuk meneruskan sahur kalian. Jadi sahur aja terus gitu kan adzannya Bilal. Nah, itu sampai kapan ya Rasulullah? Nah, inilah kemudian ada riwayat di sini. Ya, jedanya nanti dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai adzannya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Cuma yang penting kita ketahui jedanya berapa lama, ya, dari adzannya Bilal itu ke adzannya Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ingat ya, saya mau terangkan nanti bahwa adzannya Bilal itu bukan adzan subuh. Ingat ya, dalam konteks untuk sholat ya. Adzannya untuk subuh, untuk sholat itu adzan siapa? Abdullah bin Abi Umi Maktum. Sedangkan adzannya Bilal itu pembuka, pengingat untuk mengingatkan waktu subuh telah dekat, waktu subuh telah tiba. Jelas ya? Baik, paham sampai situ ya? Nah, jadi di sini nanti penting saya sampaikan terkait dengan persepsi di masyarakat. Kalau masih adzan, boleh makan. Pernah nggak kalian dengar informasi itu? Ya kan? Oh, masih adzan, masih boleh gitu kan? Masih boleh, belum imsak padahal. Jadi imsak itu pas adzan. Jadi kalau sudah adzan itu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Terus ada sebagian tuh kan hadisnya ada di Al-Bukhari juga. Nah, kita kasih tahu Joni itu hadisnya hadis Bilal. Ya, Bilal itu adzannya bukan pas waktu subuh. Adzan Bilalnya sebelum subuh. Ya, jadi di sini ada kekeliruan dalam pemahaman, ya, kesalahan pemahaman bahwa dimaksudkan pas saat adzan itu masih boleh makan karena ada hadis yang menyebutkan. Nanti ada hadis umum juga yang menyampaikan kalau masih ini silahkan diteruskan sahurnya sekalipun sudah adzan. Itu yang dimaksudkan adzannya Bilal. Ya, bukan adzannya subuh. Adzan subuh untuk yang mengharuskan kita puasa. Sebab ayatnya jelas mengatakan waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi silahkan makan minum, kata Allah dalam Al-Quran itu, silahkan nikmati sahur kalian, makan minum sampai nanti tibalah waktu fajar. Ya, benang putih itu sudah melewati atau sudah mengungguli benang hitam. Maksudnya bahasa kiasan. Ya, pakai kinayah di sini. Artinya apa? Cahaya fajar tuh kalau kita tarik seperti benang yang ditaruh di sesuatu yang hitam, gitu kan? Gitu. Ya, kalau kain hitam, kita tarik benang begini kan? Dari jauh kita lihat kayak cahaya fajar gitu kan? Datangnya itu maksudnya fajar tiba. Ya, bukan kalian tidur naruh benang hitam, benang putih. Begitu bangun ngelihat duluan mana yang putih, berarti masih udah harus puasa. Itu kejadian di masa Nabi ada yang begitu. Ya, jadi begitu turun ayat dia taruh benang putih, benang hitam di balik bantal. Ya, begitu kemudian dia bangun kelihatan kok masih hitam gitu. Padahal fajar udah datang ya. Dilaporkan ke Nabi, Nabi tertawa gitu. Dia sedikit pemahamannya, jelasin lagi. Ya, jika kalau sama orang awam sedikit pemahaman jangan dimarahin. Jangan dimarahin, diberi penjelasan. Ya, seperti ada orang adzan jam 9 pagi misalnya kan, Allahu Akbar, jangan marah dulu. Ya, kasih penjelasan. Ya, mohon maaf Mas, tuh kan ini waktunya bukan waktu sholat. Ya, terus dia jawab deh, Bapak Ibu ngapain kesini kumpul? Oh, terus orang ramai, waktunya sholat, ngapain kamu adzan? Dia jawab deh, tadi aku subuh adzan 4:30 nggak ada yang datang, jam 9 aku adzan pada datang. Nah, itu juga penting untuk evaluasi ya. Kembali ke sini. Jadi di sini kita ingin tegaskan bahwa kalau ada informasi menyampaikan waktu adzan masih boleh makan, masih boleh minum, nah itu boleh jadi pemahamannya ini belum sampai kepada pemahaman detail. Jadi baru ngambil ada informasi umum bahwa saat adzan itu ya Nabi memerintahkan teruskan makan minum, ada di hadis umum itu sampaikannya. Nah, detailnya ini yang dimaksudkan adzannya Bilal. Jadi begitu masuk ke adzan Abdullah bin Abi Umi Maktum yang waktu tibanya subuh, nah maka di situ itu harus mulai imsak, harus mulai puasa. Jelas ya? Nah, yuk kita baca dulu di sini. Qala haddatsana Ubaid bin Ismail an Abi Usama an Ubaidillah an Nafi an Ibnu Umar wal Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini rawi yang menerangkan A1 ini. Ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini tanggal 17 Ramadan, ya. Tanggal 17 Ramadan ini tanggal wafatnya Sayyidah Aisyah. Di Sayyidah Aisyah itu meninggalnya 17 Ramadan tahun 58 Hijrah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan beliau, mengangkat kemuliaan beliau, derajat beliau, dan menjadikan kita tertanam rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh keluarga beliau, terkhusus juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Baik, jadi ini Sayyidah Aisyah ini yang diantara istri Nabi SAW yang sangat punya peran penting terhadap syiar agama. Ya, beliau ini yang urutan ketiga ya dari istri Nabi SAW setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah meninggal radhiyallahu taala anha, semoga Allah rahmati, berikan kemuliaan terbaik ya, untuk beliau, dan kita diberi kesempatan untuk bertemu juga dengan keluarga Nabi SAW. Setelah itu menikah dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah, setelah itu dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah ini diantara hikmahnya Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah adalah memberikan gambaran-gambaran syariat yang bisa diteruskan dan diwariskan kepada umat.
Nah, Sayyidah Aisyah ini punya kecerdasan luar biasa, daya ingat yang sangat tajam, nalarnya juga kuat, dan pernikahannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak mewariskan pengetahuan. Jadi ini hikmah terbesarnya. Ya, jadi kita bisa bantah orang-orang yang menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan, dengan tuduhan yang keji yang nggak bisa kita ungkapkan juga kan. Ya, tuduhan-tuduhan yang nggak pantas disematkan kepada Nabi, dan itu dibuktikan lewat perjalanan sejarah. Ya, bahwa Nabi dalam konteks pernikahan dengan Sayyidah Aisyah itu lebih banyak mewariskan turunan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan keturunan dari anak dan sebagainya, kan tidak melahirkan keturunan dari anak dari Sayyidah Aisyah, tapi mewariskan keturunan berupa pengetahuan. Ini hikmahnya besar juga, hikmahnya besar ya. Yang terbesar adalah bagaimana kemudian Sayyidah Aisyah dalam kesempatan kehidupan dengan Nabi bisa meriwayatkan hadis seputar inti dalam rumah Nabi, ya, yang tidak didapati dari sisi yang lain. Karena kan kalau orang nalar, cerdas dan sebagainya, apalagi masih gesit kan, banyak aktivitas, itu pasti banyak bertanya, banyak diskusi, banyak jalan kemana menemani kan, sehingga kita dengar hadis-hadis sering nemani Nabi olahraga di dalam rumah kan, di dalam keadaannya seperti apa, sehingga kurang lebih ada 2210 hadis yang diriwayatkan lewat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan nanti banyak turunan ilmu yang lahir dari beliau sampai sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, itu Sayyidah Aisyah mengajar dengan tabir gitu ya. Nah, itu sampai ada ulama menghitung dan mengkalkulasikan bahwa seperempat ilmu itu ya, dari syariat itu lahir lewat Sayyidah Aisyah. Seperempat ilmu. Jadi kalau 100%, 25%-nya lewat Sayyidah Aisyah. Jadi nanti masalah fikihnya juga luar biasa. Seorang perempuan faqihah, istri Nabi SAW yang mulia, Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu taala anha. Jadi kalau ada orang menuduh golongan tertentu misalnya merendahkan dan sebagainya, itu hal-hal yang bertentangan ya, baik dengan isyarat Al-Qur'an yang membebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan-tuduhan pada masa Nabi hidup. Ya, jadi Anda bisa bayangkan Nabi masih hidup, Sayyidah Aisyah dituduh dengan tuduhan yang tidak pantas, kemudian turun surat An-Nur itu untuk membebaskan ya, yang tuduhan ifk itu ya. Nah, itu tuduhan yang tidak pada tempatnya. Jadi Anda bayangkan Nabi hidup, turun ayat membebaskan Sayyidah Aisyah, Allah langsung membelanya. Nabi menyayanginya kan, tiba-tiba ada sekelompok orang ya yang menyoalnya, bahkan memperjelek citranya gitu kan. Ini artinya langsung bertentangan dengan keterangan Allah dan Rasulnya. Ini jadi masalah. Nah, kalau kita tetap ya menghormati, mengagungkan Ummul Mukminin ya, dan kita belajar dari riwayat-riwayat beliau. Di antara riwayat itu adalah yang sampai kepada kita ya, ini anna Bilalan kana yu'adzinu bilail. Ya, maka Bilal itu biasa adzan di waktu masih malam. Nah, ini menunjukkan yang tadi saya sampaikan, bahwa adzannya Bilal itu pada saat periode Madinah, di periode Madinah itu ya, setelah Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, dulunya Yathrib jadi Al-Madinah. Nah, yang biasa adzan subuhnya kemudian karena peristiwa tadi Abdullah bin Abi Umi Maktum, sedangkan Bilal adzannya sebelum subuh ya, untuk mengingatkan tadi waktu subuh masih dekat, masih belum sampai, belum ada gitu kan. Jadi karena tapi belum tiba waktu subuh, cuman waktunya sudah menjelang dekat, maka siap-siap Bilal adzan untuk menandakan itu. Jelas sampai sini? Nah, sedangkan sebelum sampai subuh kan masih lail. Lail itu kan waktunya terbentang dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Nanti dipecah oleh waktu sahar. Jelas ya? Sahar, jamaknya ashar. Ya, ada ayat di Quran surah 51 ayat ke-18, wabil asharihum yastaghfirun. Termasuk juga di Ali Imran ayat 17. Ya, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Jadi di waktu-waktu yang sangat bagus untuk istighfar, ya, sangat tepat untuk minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, itu waktu sahar. Nah, Bilal itu adzan itu ketika beliau mengumandangkan adzan masih di waktu-waktu sahar itu. Ya, jadi masih masuk kategori lail. Karena habisnya lail itu dengan tibanya sahar masuk fajar. Jadi begitu fajar tiba, selesai, sahar selesai, lail selesai. Jelas ya? Penghujung lail itu sahar namanya. Ya, masih dalam konteks lail, penghujungnya sahar. Begitu sahar selesai baru muncul fajar. Jadi lail, sahar, fajar. Ya, urutannya jelas ya? Baik. Nah, jadi kalau kita lihat sahar, jamaknya ashar, sahar, sin, ha, ra. Jangan salah baca ya, jangan dibaca sihir. Ya, sahar, sin, ha, ra. Ya, itu waktu menjelang fajar, penghujung lail, penghujung malam. Jadi di ujung-ujungnya malam, ya, yang akan masuk kepada waktu fajar. Jadi aktivitas di waktu sahar itu disebut sahur namanya. Jelas ya? Aktivitasnya disebut apa? Sahur. Jadi kalau kita makan di waktu sahar, makannya disebut sahur. Jelas ya? Istighfar pun di waktu itu disebut dengan sahur. Jelas ya? Jadi waktunya disebut apa? Sahar, aktivitasnya disebut apa? Sahur. Jadi makan sahur itu makan di waktu sahar, di penghujung malam. Jadi jangan makan terlalu awal.
Ya, jedanya kurang lebih lah ada 15 sampai 20 menitan atau 30 menit ya sebelum subuh. Jadi kalau sekarang subuh misalnya 4.34 ya jam 4 lah gitu. Nah, itu yang paling ideal untuk sahur, itulah waktu sahur. Jadi kalau kalian makannya jam setengah 3, jam 2, itu muntasaf lail. Tengah malam itu namanya. Ya kalau diukur isya ke subuh, isya subuh bagi 2, kan? Isya jam berapa sekarang? Jam 7-an misalnya kan, 7:30 lah sampai ke jam 5. Jam 7 ke jam 5 berapa? 12 kan ya? 12 jam ya kurang lebih ya. 12 jam bagi 2 berapa? 6. Ya, 6 tambah 7 13 jam 1 kan? Jam 1, jam setengah 2. Jadi kalau masih jam 2 itu masih tengah-tengah malam. Sahur jam 2 itu bukan sahur namanya. Makan itu. Makan ya dan nanti energinya lebih ketarik ke atas. Jadi waktu nahan laparnya lebih lama. Ya, coba kalau kita mendekat kepada sahur, itu keberkahan. Makanya nanti tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nanti ada hadis itu. Makan kalian di waktu sahur. Ya, cara menerjemahkannya begitu. Makanlah kalian di waktu sahur. Ya, kadang kita katakan makan sahur lah gitu kan. Ya, makan sahur tuh makan di waktu sahur. Jangan makan sahur makannya jam 2 gitu. Atau jam 3, itu belum masuk waktu sahur. Ya, makanlah kalian di waktu sahur karena makan di waktu sahur itu membawa keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair, menambah kebaikan. Jadi energi terkumpul bagus. Dekat ke subuh, nunggu-nunggu nggak tiduran terlalu lama sehingga kadang-kadang ya sahur jam 3, tahajud dulu, ketiduran habis itu bangunnya jam 9 tuh kan repot tuh, ya. Jadi kita istighfar, berdoa, setelah itu masuk waktu untuk menunaikan sholat subuh. Energi juga terkumpulnya lebih banyak. Sehingga ke waktu buka itu lebih banyak digunakan untuk ibadah. Ya beda kalau Anda sahur jam 2, ya setengah 3 misalnya kan. Nah, itu berpotensi cepat lapar nanti di tengah-tengah. Dibawaannya tidur, ya. Habis tidur lagi. Habis tidur lagi. Bangun tidur lagi. Tidur lagi. Jadi yang kepake itu aja tuh, ya nggak akan maksimal. Jelas ya? Jadi kalau di sini disebutkan Bilalnya adzannya bilail, maksudnya adzan di waktu sahar, masih waktu penghujung malam untuk mengingatkan bahwa waktu subuh akan tiba. Anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin, ya. Bahwa Bilal itu biasanya adzannya di waktu ujung malam, mendekat kepada subuh untuk mengingatkan waktu subuh sebentar lagi tiba. Ya, demikian cara menerjemahkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan kepada masyarakat supaya enggak kaget. Ya, kok pas Bilalnya adzan dipahami ketika adzan selesai gitu kan, ada pemahaman di masyarakat karena Bilal sudah adzan maka puasa dimulai. Jelas ya? Karena Bilal sudah adzan puasa dimulai gitu kan, padahal nanti subuh belum tiba. Quran mengatakan ya dibuka puasa itu dimulainya saat fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Al-Baqarah ayat 187 kan. Jadi fajar mulainya. Jadi jangan sampai bertentangan dengan Al-Quran atau salah persepsi di masyarakat. Begitu Bilal adzan, puasa mulai, imsak gitu kan. Imsak, ya puasa. Mungkin di situ pula itu ya, munculnya imsak awalnya itu ya, sebelum subuh gitu kan. Subuhnya 4.35, imsaknya 4.25, imsak itu ya puasa, seperti yang pernah kita bahas. Ya kan? Imsak itu apa? Puasa, imsak itu saum, imsak itu siam. Jadi kata Nabi ketika ada orang bilang imsak, kalau bahasa Nabinya belum gitu kan. Apa kata Nabi apa? Kulu washrabu. Ya, masih terusin aja makan, minum. Kalau Bilal masih adzan, terusin makan minumnya. Ya, karena itu belum subuh. Bilal itu adzan untuk mengingatkan waktu subuh sudah hampir dekat. Jadi kalau khawatirnya begini, kalau kalian nggak siap-siap dari sekarang, tiba-tiba pas Abdullah bin Abi Ummi Maktum adzan, blek, ya makanan masih di sini. Sehingga kalau dalam bahasa Yunani itu keselak. Nah, jadi belum sempat dikeluarin, jadi ribut sendiri nantinya, ya jelas ya. Jadi di sini ada berapa pelajaran. Kata Nabi, kulu washrabu, silakan makan dan minum kalian hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, ya sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu adzan. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr. Ya karena sungguhnya Abdullah bin Ummi Maktum itu nggak akan adzan kecuali kalau subuhnya sudah tiba. Fajr ya, bukan fajr nih. Ingat, ya ada fajri. Ya fajri, ya ada fajru, ada fajra, wal fajri, walayalin. Surah 89 kan, wal al fajr itu sumpah, karena sumpah menggunakan kasrah, wawunya qasam. Jadi kalau udah ada huruf wawu, ada kalimat harakat akhirnya kasrah, itu qasam, sumpah. Ya sumpah, wal fajri, wal asri, wal laili. Jadi artikan demi, sumpah. Ya Allah bersumpah demi waktu-waktu karena manfaatnya tinggi di dalamnya. Nah kalau rafa atau nasab tinggal dilihat saja. Kalau rafa berarti subjek, kalau nasab berarti objek. Ya fa'il dan maf'ul. Di sini fajru harakatnya. Artinya apa? Nah, fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru. Karena Abdullah bin Abi Maktum itu radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak akan azan sampai waktu fajarnya tiba.
fajarnya datang. Artinya adzan beliau itu adzan fajar. Adzannya adzan apa? Subuh. Ya, adzan fajar, adzan subuh. Artinya kalau subuh sudah tiba, jangan makan lagi, jangan minum lagi. Kalau ada orang sudah adzan subuh, jangan makan, jangan minum. Ya, kalau belum subuh silahkan aja. Mau makan, mau minum senyamannya, tapi antisipasi. Ya, antisipasi. Jangan sampai kemudian di tengah-tengah masih makan enak minum, nggak tahu waktu adzan subuh. Jelas ya? Makanya di beberapa tempat di kita itu, teman-teman sekalian, itu ada yang juga adzan. Ya, adzan awal diistilahkan di daerah-daerah itu. Ya, bahkan ada kadang-kadang dibedakan gitu ya, apa iramanya gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan awal. Ya. Allahu Akbar, Allah. Imsak belum, itu si Joni yang adzan. Ntar cepi yang kedua ketahuan kok dari lagamnya juga gitu ya. Allahu Akbar, Allah. Itu subuh tuh. Cepi udah adzan kan? Nah, jadi kalau kita dengar di daerah seperti itu, kok jam saya 4:30 nih, jam 4 udah adzan nih. Beda di Garut, beda sendiri ya, bukan beda. Anda yang nggak paham. Jadi kalau Anda belum paham, belajar dulu. Jangan ngebeda-bedain orang. Kalau ngebedain sih masih mendingan, ngebedain itu yang repot ya. Jadi kita lihat dulu porsinya ada di mana. Jelas ya? Kisahnya jelas ya? Paham sampai nanti itu diabadikan dalam keadaan di Madinah sampai dengan kekinian. Nah, ada keterangan belum selesai. Qala al-Qasim walam yakun baina adhanihima illa ayyarqa dha wa yanzil dha. Dan tidaklah jeda antara adzan di antara keduanya. Ya, Bilal dengan adzannya Abdullah bin Abi Maktum itu seperti perbedaan naik dan turun. Ya, yang dimaksudkan nanti di sini ditafsir di bab yang ke-19. Nanti kita akan lihat nanti bab 19 itu singkatnya diselangi nanti oleh qiraatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau membaca 50 ayat. Jadi kalau misalnya sudah Bilal adzan, nanti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kemudian membacakan 50 ayat Quran. Ya, nanti begitu selesai tibalah fajar. Coba dibaca dulu yang bab yang 19-nya. Faiz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Qadri kam. Ini bab qadri kam bainas sahuri wa salatil fajri. Ya, bab pembahasan tentang berapa sih jaraknya, jedanya, ya, berapa jedanya antara sahur itu dengan salat subuh. Ya, salat fajar. Nah, itu kan tadi sahur itu adzan kan? Bilal kan? Pas sahur kan? Ngasih tahu nih, waktu sahur tiba dekat-dekat ke arah fajar. Tadi kan kata Nabi bilang tasaharu. Ya, kalau kalian mau makan, makan di waktu sahar. Makan di waktu sahar disebut apa? Sahur, gitu kan? Nah, kalau sebelum itu kan masih malam, masih ada yang sholat, ada yang zikir. Jangan sampai dulu kan banyak juga orang larut zikir lupa makan kan? Karena sahur itu sunnah. Maka Bilal juga mengingatkan, adzan Allahu Akbar, tasaharu, ayo makan di waktu sahar. Tiba saatnya, atau ada yang juga sudah makan, jangan berhenti makannya, terusin dulu, gitu kan? Nah, ini ketika beliau kemudian adzan di penghujung malam disebut dengan sahar, makan sahur itu, ya, untuk mengingatkan juga subuh akan sedikit tiba. Jedanya berapa lama ke subuh? Qala haddatsana baca. bin Ibrahim haddatsana Hisham haddatsana Qatadah an Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila salati qultu kam kana bainal adani was sahur qala qadru 50 ayatan. Kan? Jelas ya yang tadi saya sampaikan? Baik, ada di nomor hadis 1097 di hadis Muslim, ya. Nah, paham pemirsa? Belum, ya, kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 19. Haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Qatadah an Anas an Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ini menyampaikan sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau menyampaikan tasaharna, kami pernah punya pengalaman sahur, makan sahur, ya kan, makan di waktu sahur ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai makan selesai tiba waktu fajar, tsumma qama ila shalah, kemudian beliau kemudian pergi untuk menunaikan salat, bersiap-siap menunaikan salat. Qultu, aku bertanya, ya, aku bertanya, kam kana bainal adzan was sahur. Ya, berapa lama jedanya antara adzan dengan sahur. Jadi adzan ke subuh, yang adzan subuh itu ke waktu sahur berapa lama? Kalau kita tarik balik ya, tadi kan dari sahur ke adzan subuh, sekarang kita tarik balik nih berdasarkan pertanyaan. Nabi kan udah mau sholat kan? Ya, jadi dari pengalaman itu ditanyakan, Rasulullah berapa lamanya gitu kan? Antara dari fajar ini yang Anda mau sholat sekarang, kalau kita tarik ke sahur itu berapa lama waktunya, sehingga kita bisa melihat, oh ini saya pengen sunnah Nabi makan di waktu sahur, pengen sahur jam sekian, kalau kita tarik kemudian ke dalam konteks jam, ke waktu dikalkulasikan. Maka kata Nabi, qala qadru 50 ayat. Ya, qadru 50 ayatan, kurang lebih 50 ayat. Ya, 50 ayat dibacakan, bacaannya siapa? Abdullah bin Mas'ud, bacaan tartil, bacaan standar.
Ya bukan baca amin kan. Kalau itu mungkin 5 menit juga langsung 50 ayat. Ya kurang lebih kalau dibacakan bacaan standar dengan tartil 50 ayat ya kurang lebih nyampe lah 20 menitan ya. Ya kalau 6 harokat semua mungkin nyampe 25-30 menit paling panjang. Ya jadi kurang lebih 15 sampai 20 menitan. Ya atau toleransi sampai dengan 30 menit. Itulah waktu sahar. Waktu mustajab doa, waktu bisa kita untuk istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, kan? Sekaligus di situ terletak makan untuk persiapan puasa yang kita kenal dengan makan sahur itu. Jelas ya? Jadi di sini faedahnya teman-teman sekalian, ada faedah di sini, ada pelajaran. Apa faedahnya? Bahwa waktu untuk mulai puasa itu letaknya di waktu fajar, waktu subuh. Ya dan puasa itu nama lainnya adalah imsak. Ya as-shaum was-shiyam, ya humal imsak fil lughah. Jadi shaum dan siam itu artinya imsak. Imsak itu waktu untuk menahan, waktunya puasa. Jadi kalau kita mau mulai puasa ya waktunya saat fajar, saat subuh adzan berkumandang. Jelas dalil Al-Qur'an mengatakan di Al-Baqarah 187 yang tadi saya sampaikan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Jelas sampai sini? Nah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan kalau sebelum tiba waktu fajar diusahakan makan dulu supaya puasanya kuat, dapat berkah di situ. Kapan makannya? Yang paling ideal ya tentunya sebelum subuh. Sebelum subuh kalau kita tarik bisa mendekat ke agak malam juga kan. Kalau sekarang subuhnya 3:30 ya bisa jam 3:30, jam 3, jam 2:30, jam 2 boleh. Apakah sah? Sah saja. Sah. Tapi kalau pengen lebih berkah, pengen lebih kuat, maka rumus dari Nabi ya lakukan di waktu sahar. Waktu singkat menjelang fajar di penghujung malam. Waktu singkat menjelang fajar di penghujung malam sekitar 30 menit sebelum fajar tiba. Itu waktu sahar. Boleh di situ makan silakan, istighfar, setelah itu ya berdoa dan sebagainya itu mustajab. Nah, kemudian boleh diberi tanda antara waktu sahar itu supaya orang tahu ini waktu sahar, ya kan? Dan mendekat ke arah fajar. Jadi orang-orang yang sedang senang tahajud, senang zikir, senang apa juga tahu makan dulu gitu kan. Nanti kita akan lihat riwayat itu, makan dulu. Jangan sampai larut dalam ibadah lupa untuk makan sebagai persiapan untuk puasa. Nah, untuk pertanda itu boleh digunakan kemudian adzan. Seperti Nabi pernah kemudian mengatur supaya Bilal adzan di waktu sahar untuk mengingatkan bahwa ini sedikit lagi menjelang ke arah apa? Arahnya fajar ya, sebentar lagi. Tapi jangan sampai kemudian saat Bilal adzan kalian menahan langsung puasa ya, dipahami bahwa ini sudah tiba waktunya fajar. Nah, sekaligus meluruskan bahwa kalau adzan sudah berkumandang, yang sekarang konteksnya adzan fajar, maka tidak ada makan lagi. Ya, tidak ada makan. Tetap ini kemudian berhenti dimulai puasa. Kecuali kalau kita ingin tiru bahwa pas waktu sahar kita ingin ingatkan masyarakat lewat adzan, apa yang kita sebut sering dengan adzan awal itu. Ya adzan pertama, itu boleh-boleh saja. Atau yang kedua, ngambil sunnah yang kedua yaitu apa? Ini ada 50 ayat. Dibacakan Al-Qur'an, kan? Dibacakan Al-Qur'an sekitar 50 ayat kadarnya itu. Yang saat itu dulu bacakan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Bilal adzan, Abdullah bin Mas'ud kemudian ngaji sampai selesai itu tibalah waktu fajar, Abdullah bin Abi Maktum kemudian adzan subuh. Paham? Sehingga di sebagian daerah diambil juga sunnah ini untuk mengingatkan sholat lewat ngaji Quran. Nah ini asalnya dari sini. Jadi bukan sembarangan. Ya bukan tiba-tiba misalnya ada ngaji ada apa nggak benar, nggak ada dari Nabi, dia nggak baca hadis. Ya, dia nggak baca riwayat. Jadi ada sebab di sini. Sebab itu ada 3. Jadi ada sebab terkait dengan ayat Quran, sebab terkait dengan hadis, sebab terkait dengan cerita kisah. Kalau Quran disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadis disebut dengan asbabul wurud, ya, sebab teriwayatkan tersampaikannya hadis. Kalau kisah cerita disebut asbabul muncul. Sebab munculnya cerita itu apa gitu kan. Mau tulis ya. Jadi ini ada hukum di kaidah asbabun nuzul, asbabul wurud itu ada hukum. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah, pelajaran, ya pelajaran itu, hikmah itu, bahkan hukum itu bisa berlaku umum karena keumuman lafaz, bukan karena khususnya sebab. Jadi jangan kalian bilang begini, itu kan di zaman Nabi, ya ada misalnya ayat Quran dibacakan sebelum subuh, ya ada misalnya adzan 2 kali, bukan begitu cara pahamnya Joni. Jadi dalam fikih itu sepanjang kalimatnya itu umum dan nggak ada takhsis dan ibrahnya itu bisa diambil dengan suasana esensi yang serupa, itu boleh dilakukan. Artinya apa? Kalau kita sebelum subuh misalnya, ya ingin mengingatkan masyarakat nih waktu penting gitu kan, seperti ngelihat esensi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai sekarang pun diteruskan di Madinah, di Mekah diteruskan. Ya saking pentingnya subuh, adanya 2 kali, di Mekah 2 kali. Di Madinah 2 kali untuk mengingatkan jangan sampai orang lalai dalam subuh, banyak pahala, banyak kemuliaan, banyak kesehatan dan sebagainya. Sehingga di masa Nabi pun dilakukan, masa sekarang diteruskan.
ya sampai berganti kemudian pengelola jadi kerajaan Saudi sekarang ini ya masih 2 kali adzan subuhnya itu diteruskan di masa-masa dulu. Jadi kalau sekarang mau diteruskan diingatkan di beberapa daerah nggak ada masalah. Ya jadi jangan kalian langsung berikan penilaian tertentu, tidak boleh jadi mempraktekkan hukum ini. Termasuk ngaji Quran, apa yang disebut dengan tahrim itu. Ya kan kita sering dengar tahrim kan? Ada tahrim itu kan udah ngaji tuh diputarkan kaset dulu Syekh Muammar ZA itu sana sering dibukakan laqad. Wah, dan seterusnya itu apa ayat-ayat tertentu lah yang kita bacakan atau ngaji-ngaji itu ya. Saya waktu di pesantren suka dengar juga itu. Ya ada dibacakan itu untuk persiapan. Jadi kalau kita udah ada ngaji ayat Quran itu tahrim, udah siap-siap, semua kegiatan berhenti. Yang main, yang apa, yang ini, yang semua siap untuk ke masjid. Ya, jadi asalnya dari sini. Ya, jadi kalau ada misalnya dari lingkungan sekitaran, tapi harus tahu juga. Lingkungan harus dipahamkan dulu, jangan ujuk-ujuk kalian adzan, orang belum diberitahu kan? Orang belum tahu, belum ngaji, tiba-tiba adzan, Allahu Akbar. Ya orang pada ke masjid semua, ngapain adzan? Peringatan. Jawab ya. Jadi harus diedukasi. Jadi kalau orang belum tahu, diberitahu dulu, baru dipraktekkan. Jangan mempraktekkan sesuatu yang orang belum tahu. Ya termasuk nanti kalian kalau sudah mulai mengajar ke masyarakat dipahami dulu kebiasaannya apa, mazhab apa yang dipakai di situ. Mazhab itu bukan kelompok ya, bukan kelompok, ingat. Jadi kemudahan yang bisa dipilih yang dalilnya tersambung ke Nabi. Jadi syariat Islam itu nanti bentuknya ada 2 secara umum berdasarkan tinjauan dalil. 1 dalil mutlak yang sifatnya cuma satu sama semua. Dalil 1 contoh 1 yang semua nggak akan berbeda, semua ragamnya sama. Seperti misalnya apa? Takbir pakai Allahu Akbar. Ya, semua sholat pakai bahasa Arab, gak ada yang lain. Itu semua di mazhab apapun gak ada yang beda, sama semua karena semua bisa melakukan itu. Makanya kalau misalnya kalian masuk ke satu tempat takbirnya beda, Allahu Rahman, nah itu bisa kita klaim, ya kita soal. Atau misalnya adzan pakai penerjemah, sampingnya ada asisten, Allahu Akbar, Tuhan gua gede, misalnya kan sampingnya tuh diterjemahin sampai akhir tuh, nah itu bisa kita soal, baru kita sebut bid'ah. Tapi ada yang sisi yang kedua, yaitu apa? Gambaran dalil yang disampaikan Nabi yang berlaku fleksibel berdasar kemudahan masyarakat yang diduga tidak bisa melaksanakan dengan cara yang sama. Ya, jadi ada orang-orang tertentu yang nggak bisa seperti itu gitu ya. Itu bisanya dengan cara berbeda, maka diturunkanlah kemudian oleh Allah syariat kepada Nabi yang mengcover semua kemungkinan itu. Semua orang bisa. Nanti ada yang sifatnya bacaan, ada yang sifatnya gerakan. Kayak bacaan, misalnya bacaan Quran aja ada berapa riwayat qiraatnya? Mutawatir 7. Yang masyhur tambah 3 jadi 10. Ya, yang syadnya yang nggak bisa dibacakan dalam sholat ada 4. Ya, di 14 riwayat di situ. Ya, karena kenapa ada sampai riwayat kemudian versi bacaan walaupun maknanya sama, cara bacanya beda. Karena nggak semua orang Arab pada saat itu bisa membaca dengan cara yang sama. Kita aja lisannya gampang sana sini. Orang Arab juga ada yang nggak memungkinkan baca dengan satu riwayat yang sama. Yang kita ada A, dia ini kamu paksa tuh sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa. Pokoknya nggak bisa lah. Ya makanya ada riwayat menggunakan apa? Imalah pakai e. Ya kayak wadduha, dia wadduha. Yaitu Palestina sekarang tuh. Ya wilayah Syam Syria itu banyak imalah pakai e. Yang sana ke Afrika bagian barat tuh pakai e. Nah muncullah kemudian imalah yang di sini nanti bahkan di Imam Madinah dulu Qalun ya Imam Nafi Al-Madani itu meriwayatkan juga pakai imalah yang nanti diteruskan oleh Imam Warash dari Mesir. Ada Qalun nanti ada Warash, itu 2 periwayatnya dari mukrinya Imam Nafi Al-Madani. Jadi kalau kita baca wadduha dia wadduha wal laili idza saja wal laili idza saji, kan? Demikian seterusnya. Nanti ada lagi yang spesifik misalnya riwayatnya Imam Hamzah punya 2 murid Khallad dengan Khalaf. Itu juga sama pakai imalah, ya. Nah, seperti demikian ada nanti yang misalnya him mereka pakai himu, ya. Itu lahja dialek yang berlaku yang diakomodasi dan tidak keluar dari kefasihan. Ya sama di kita misalnya gini lah, ada yang kita bilang sepeda, teman kita bilang sepeda. Saya beli sepeda di Cicahem, bilang kamu beli sepeda di Cicahem. Nah itu ya barangnya kan sama, ya itu juga, ya Bromtawon misalnya kan produksi Cicahem, ya kan. Kalau Brompton kan ya Bromtawon misalnya kan. Ya, saya beli sepeda di Cicahem, ya kan barangnya sama aja. Cuman cara bacanya apa? Beda. Itu yang qiraat diakomodir. Kemudian juga ada yang bacaan gerakan misalnya kan. Gerakan-gerakan yang sifatnya taruhlah seperti sujud, ada yang pakai telapak tangan, ada yang pakai lutut dulu. Dua-duanya sahih.
Di kitab yang sama di Abu Daud juga, nanti pas masuk di Mira kita jelaskan dengan detail. Nah, jangan sampai berselisih, jangan sampai yang benar yang pakai telapak tangan, terus kalau telapak tangan sakit pakai apa? Pakai kepala. Nah, jadi yang lutut silahkan, telapak tangan silahkan, karena mungkin ada cedera di tangan nggak bisa, gitu kan? Ada di lutut misalnya kan sedang cedera, nggak bisa ya pakai telapak tangan. Jadi itu fleksibilitas namanya. Nah, kalau kalian nanti ngaji ke tempat-tempat tertentu atau mau ngajar, lihat kebiasaan masyarakatnya. Ya, misalnya, oh ini dalil nih, yang kunut nih. Kunut kan nanti ada 3 untuk praktikalnya ya. Ada yang kunut dipakai subuh, dalilnya ini. Ada yang tidak kunut, dalilnya ini. Ada yang kunutnya pas nazilah, dalilnya ini. Pas kalian misalnya pakainya yang nazilah misalnya, subuhnya nggak biasa kunut, tapi kalian datang ke tempat yang kunut di mazhab Syafi'i misalnya. Ya, dengan dalil yang tersambung nanti ke atas, ya, ada dalil Ibu Umar dan sebagainya, ada hadisnya gitu ya. Nah, kalau kan sahabat setelah itu nanti ada yang pakai, ada yang tidak. Tapi Nabi kemudian memberikan kemudahan kepada semuanya, ya. Nah, dari sini kalau misalnya kalian masuk ke tempat yang kunut, ya kalian belajar kunut. Imamin subuh pakai kunut, jangan merubah kebiasaan di masyarakat. Sehingga nanti terjadi gejolak. Kenapa ketika kita praktekkan demikian, semua dalilnya ada. Jadi kalau dalilnya ada, ya itu kita pahami sebagai kemudahan yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Yang penting kita merujuk kepada dalil yang benar, ada. Jelas ya? Jadi kalau kalian misalnya pahamnya Syafi'i, masuk kepada mazhab Hambali, ya di situ kita toleran, kita yang belajar mazhab Hambali. Jangan mazhab Hambali dipaksa ke Syafi'i atau sebaliknya, Syafi'i dipaksa ke Hambali, ribut nantinya. Jelas ya? Berikan wawasan, walaupun kita punya pilihan, kalau rajihnya. Nah, ini kita bisa praktikkan waktu kan di Saudi Hambali sekarang. Di Saudi Hambali kan? Nah, dulu pernah Maliki, terus Syafi'i, kemudian Hambali kan? Nah, karena Hambali kan nggak kunut kan? Nah, sekarang kan pada nggak kunut. Kalau kita haji, ya imamnya pasti orang sana. Nggak bisa misalnya, saya dari Cilacap, saya pengen jadi imam. Dia nggak bisa. Ada seleksinya. Imamnya saya Sudes, ya kan? Saya Surem dan sebagainya turunannya, ya. Saya Bandar misalnya kan. Udah, beliau ngimamin tuh di situ. Subuh kan nggak kunut. Kan kita nggak rame. Nggak ada orang protes, nggak ada yang sujud sahwi. Interupsi, subhanallah kan nggak ada kan? Pernah nggak dengar imam nggak kunut subhanallah dari kan tidak kan? Artinya apa? Bisa toleran. Artinya pun kalau ada yang pulang ke sini, terus ada satu tempat misalnya kan dia nggak kunut, nggak ada masalah. Tapi dari sana pun ke sini kalau kunut ikut kunut. Jangan sampai imamnya misalnya Syafi'i begitu kunut di sini, ya orang dari Timur Tengah misalkan biasanya ada Hambali, begitu ke sini bawa madzhab Hambali, datanglah di belakang imam sholat di misalnya di Ciawi, ya imamnya Syafi'i. Allahumma hadina fi man hadait, bid'ah. Enggak boleh. Ya tetap ikutin, amin kan, selesai udah. Itu manhaj yang kita terapkan. Ya, demikian. Jadi kita meminimalisir walaupun kita tahu ini yang menurut kita rajihnya ini, tapi kita hormati sepanjang masih ada dalam frame dalil yang sama. Jelas ya? Nah, jangan waktu saya tugas haji itu 2010. Saya nerima jemaah pertama haji itu. Jadi dari daerah begitu imamnya mimpin Isya kalau nggak salah itu, saya Sudes kalau tidak keliru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, ini imamnya Muhammadiyah. Imam Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Jadi, itu ya. Jadi, itu masyarakat diedukasi. Makanya jangan bawa sesuatu yang heboh kalau kita datang. Sepanjang kita lihat dalilnya ada. Makanya penting belajarnya luas. Ya, baca ngaji kita begini. Ngaji ini dalilnya mana. Kumpulin semua hadis-hadisnya. Jadi kita bisa lebih mengerti. Toleran itu bukan mengada-ngadakan. Toleran itu memahami bahwa bila ada dalam satu hadis jalur yang sama, dalilnya ada, maka kita di situ berikan penghormatan. Mau mungkin dia ngamalkan ini karena nyaman di situ. Jelas ya? Baik, jangan dirubah, dibawa ke pemahaman kita, nggak bisa begitu. Ya, jelas ya? Nanti ribut nanti. Yang benar begini, bukan begitu. Dijawab maing weh. Wah, ada ribut kalau udah begitu. Ya, paham ya? Nah, jadi ini yang kita pelajari dan pemirsa, masya Allah. Ya, mohon izin terbawa kepada suasana kajian. Kita kalau ngaji kitab begini, ya, kalau ngaji kitab seperti ini, nanti di Mira juga kumpulin nih hadisnya. Nanti insya Allah malam nanti ya kita launching untuk Mira, banyak teman-teman bertanya juga. Nanti kita akan teruskan ngajinya nanti kalau di Mira begini. Ya, di kitab diurutkan, bahas sholat nih kitabnya, tunjukin nih kitabnya ini kitab ini untuk hikmah ini. Tunjukin, nanti kalau ada masalah beda pendapat, kenapa ini begini, kenapa ini begini, ini kitabnya begini. Yang ini pakai ini, yang ini pakai ini, kekuatan hadisnya begini, tarjihnya seperti ini. Nah, pilihan orang kita hormati mau pilih yang mana, yang penting kita terangkan. Kecuali kalau nggak ada nih dalilnya, nggak ada petunjuk, baru kemudian kita di situ sampaikan. Ya, ambil contoh tadi saya sebut kunut misalnya. Dulu saya pernah disebut sesat juga. Ya, disebut saya udah wong sesat udah karena orang bilang ini hadisnya bid'ah kok gini katanya kan tentang kunut. Ya, akhirnya saya jawab pakai tulisan aja. Terusin hadisnya kemana. Ya, alhamdulillah nggak ada suara lagi. Nah, jadi kita tunjukin nih kalau ada hadis misalnya kan ada seorang tersambung ke sahabat mengomentari misalnya dia memandang bahwa ini kunut bid'ah. Nah, apa nih persepsi sahabat ini kenapa berkomentar seperti itu? Sedangkan yang lain kunut misalnya. Kan nggak mungkin ada peristiwa sama-sama sahabat satu kunut satu enggak.
satu nyebut bid'ah. Nah, apa nih persepsi di situ, latar belakangnya apa? Nah, itu perlu paham juga di ilmu hadis. Karena ini bonus ya, bonus. Sahabat itu kulluhum udul di ilmu hadis. Semuanya orang baik, jujur dan semangat beribadah. Saking semangatnya, kalau mereka memastikan pola ibadah mereka yang langsung berpengalaman dengan Nabi, maka itu yang dipraktekkan. Ya, walaupun orang lain mungkin berpengalaman dengan Nabi dalam suasana berbeda. Ya, contoh begini misalnya, tentang bismillah itu hadisnya banyak, bisa puluhan. Bismillah itu awalnya kan nggak pakai bismillah dalam Fatihah. Nabi baca langsung alhamdulillah. Riwayat pertama itu kan. Kemudian yang kedua, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah ada pemisah di antara surah Quran supaya tidak saling bercampur? Kan? Dikhawatir umat yang kemudian dia menduganya nyambung, maka turunlah terpisah bismillahirrahmanirrahim. Sejak saat itu Nabi baca juga dalam sholat, Fatihahnya dibaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, di sini kemudian ada yang diteruskan. Jadi ada yang sholat bersama Nabi ketika sebelum turun bismillahirrahmanirrahim, ya dibacanya tetap dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga hadis-hadis yang turun kepada kita yang diriwayatkan oleh orang-orang itu yang sholat di belakang Nabi yang alhamdulillahirabbil alamin. Ya, setelah itu Nabi sholat yang pakai bismillahirrahmanirrahim, ada yang riwayatkan sholat di belakang Nabi pakai bismillah, dia riwayatkan pakai itu yang jahar bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ada lagi kondisi Nabi kadang bacakan yang pertama pakai bismillah, selanjutnya langsung alhamdulillah. Ada seperti riwayat Abu Hurairah di Al-Bukhari. Ada lagi yang sir. Maka dari sini jadi 4 bagian akhirnya. Ya, ada yang dibaca jahar, ada yang tidak dibaca sama sekali, ada yang silent, ada yang rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak. Nah, ini kan dalam situasi yang sama. Nah, cuma yang paling menarik, sahabat itu yang sholat di belakang Nabi itu yang dia pakai. Jelas? Ya. Nah, kalau dia sholat misalnya di belakang Nabinya nih, alhamdulillahirabbil alamin, walaupun orang lain sholatnya di belakang Nabi bismillahirrahmanirrahim, dia akan pakai yang alhamdulillahirabbil alamin. Paham seperti ini ya? Cara berpikirnya. Nah, dia memahaminya ini yang saya di belakang Nabi gitu. Ya, saya kan nggak bersama dia ketika dia sholat dengan Nabi, walaupun dia infokan dan kita tahu dia benar itu kan, tapi ini yang saya alami. Nah, maka itu dijaga betul. Nah, ada kondisi seperti hadis kunut ini, ada orang yang sholat di belakang Nabi dan Nabi kunut, kan? Dan setelah itu ada peristiwa kan, Nabi dikisahkan ada yang nggak kunut lagi. Setelah itu dia kisahkan Nabi tetap ada yang kunut seperti riwayatnya Ibnu Umar, ya radhiyallahu taala anhuma. Disampaikan Nabi tetap kunut atau membiarkan setidaknya sahabat yang lain tetap kunut dengan merubah kemudian doanya kepada doa yang baik pada saat itu, yang Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Ya, sementara orang-orang yang tadi ada sebagian yang ketika peristiwa itu turun kan Nabi ya nggak kunut tuh pada saat itu ya. Ya, riwayat yang berbeda kan ketika Nabi ada Ibnu Umar di belakang kan kunut. Yang ini kan tidak. Ini dipegang sama yang nggak kunut ini. Sehingga dia merasanya ketika sholat subuh itu Nabi udah nggak kunut lagi. Ya, dan nggak mengalami peristiwa seperti yang lain. Al-Hasan cucunya Nabi, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, gitu kan? Yang ketika kemudian menyampaikan kepada Nabi, diajarin doa kunut oleh Nabi dan dipraktekkan. Jadi suasana ini dengan ini dijaga betul sepeninggal Nabi. Sehingga ini nggak pernah bersentuhan dengan yang ini pun tidak. Ini meneruskan riwayat. Sehingga wajar ketika ini mengatakan, ya, saya sholat di belakang Nabi, sholat di belakang Abu Bakar, sholat di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, semuanya tidak kunut, ya kan? Karena pengalaman dia sholat di situ, dia nggak pernah sholat dengan Ibnu Umar, dengan Al-Hasan dan sebagainya, yang mendapatkan turunan riwayat dari Nabi. Maka diteruskan hal ini, Al-Imam Asy-Syafi'i meneruskan, ya kan? Termasuk Imam Malik kunut loh. Awas, ya, jadi jangan salah, saya tinggal di negeri Maliki cukup lama, 5 tahun, kunut. Cuma bedanya di Maliki itu kunutnya sebelum ruku' dan sir, silent. Ya, Asy-Syafi'i kunutnya ba'da ruku', itu jahar. Subuh, ingat subuh. Ya, yang enggak kunut nanti di mazhab Abu Hanifah mengambil hadis yang tadi. Ya kan? Kemudian juga di Imam Ahmad bin Hanbal mengambil pertengahan, kunutnya nazilah, mengambil peristiwanya aja. Ya, untuk di tengah-tengahnya di situ gitu. Nah, semuanya kan ada runtutan dalilnya. Cuma yang tadi ketika mengatakan saya sholat di belakang Nabi, di belakang 4 orang sahabat mulia ini semua enggak kunut. Ya, jadi memandang karena dia nggak pernah menemukan yang kunut dalam periode masa dia mengatakan kunut bid'ah. Kalau itu sepengetahuan dia, bid'ah yang dimaksudkan jangan sampai kehati-hatian saya, jangan sampai mengerjakan yang saya nggak tahu, saya ingin jaga itu maksudnya. Ya, bukan menilai orang, mana ada orang ini mau menilai Ibnu Umar misalnya tiba-tiba jadi pelaku bid'ah. Al-Hasan cucu Nabi bid'ah. Atau konteks sekarang Imam Syafi'i, siapa yang bisa mengatakan Imam Syafi'i bid'ah? Siapa? Nasab mulia tersambung ke Nabi, jalur-jalur pelajaran kita tersambung ke beliau. Ya, ada sekolah disebut Al-Imam Syafi'i, masjid dibangun Imam Syafi'i. Semua ulama mengatakan orang soleh luar biasa, karyanya banyak. Ya, cahaya bintang dan yang diakui oleh semua mazhab. Malik menyanjungnya. Ya, Ahmad bin Hanbal menganggap guru kepada beliau, bahkan memang gurunya gitu kan. Dan seterusnya. Tiba-tiba muncul orang belakangan bid'ah. Nah, ini yang harus dipahamkan. Jadi bid'ah, kalau kalian belajar ilmu hadis, apa yang dimaksud dengan bid'ah dalam konteksnya ketika disampaikan?
Ya, apakah di sini yang dimaksudkan bid'ah dalam syariat gak boleh dikerjakan sama sekali? Kalau dikerjakan bisa dhalalah, bisa tersesat. Atau yang dimaksudkan saya nggak ada dalam suasana itu pada saat itu. Saya ingin menjaga kondisi sehingga tidak terjebak pada perbuatan yang menurut saya belum pernah dilakukan karena saya nggak mengalami itu. Paham ya? Nah, ngajinya harus sampai situ. Kalau enggak nanti semua orang sesat. Karena bid'ah. Nah, tapi kita tidak usah ikut-ikutan rame, tidak boleh seperti itu. Kita hormati. Kalau ada orang pun menganggap bahwa pemahaman yang kita pahami dari satu hal berbeda, misalnya atau bahkan mencela atau apa, tidak apa-apa. Kita menerima dengan lapang hati saja. Tidak usah membalas dengan celaan. Mencela pada yang tercela sama dengan tercela juga. Buang-buang energi. Jadi kita menerangkan saja. Kalau orang paham mengerti, kalau nggak paham ya terserah gitu kan. Tidak harus kita mencela juga. Apalagi Ramadan dalam suasana kekinian. Nanti banyak kasusnya. Pokoknya kalau kalian ngaji fikih itu hukumnya diukur dalam 5 hal. Jadi jangan langsung menyimpulkan satu hal, harus digali dulu dari semua dalil. Kecuali nanti masalah-masalah yang terkait akidah. Akidah itu sudah, ya, apakah iman, kufur, ya, muslim, kufur, itu aja urusannya gitu. Kalau sudah tarik ke bab fikih, babnya jadi luas karena 5 hukum. Apakah di tengah-tengah mubah, tarik ke kanan sunnah, kanan lagi kemudian jadi wajib, ke kiri makruh, kemudian ke kiri lagi haram. Ya, ta'tarihil ahkamul khamsah. Ini sepakat para ulama, sepakat para ahli usul. Ya, tiba-tiba Anda datang bukan ulama, bukan ahli usul, bikin hukum sendiri kan repot tuh, atau kaidah sendiri. Nah, jadi ngajinya nanti ke fikih, usul fikih, qawaid fikih, ke hadis. Ini hadis juga nanti ada fikih hadisnya. Ya, ada lughatul hadisnya dipahami kenapa redaksinya begini, kenapa begitu. Nanti banyak sekali babnya. Nanti mungkin bisa praktek, tapi tetap objektif. Jadi kalau saya manhajnya menampilkan ini loh, ini dalilnya segini luasnya, ini kemudian muqaranahnya, madzhabnya seperti ini tampilannya. Nah, terus bandingkan kalau rajihnya yang ini, kalau saya pakai yang ini, tapi ke masyarakat silahkan mau pilih yang mana, monggo senyamannya. Kan kita diutus bukan diutus untuk berdakwah, ya meneruskan risalah Nabi, bukan paksa orang. Fadzakir innama anta fadzakir lasta alaihim. Nabi aja nggak boleh paksa, masa kita mau paksa? Ya, kecuali panitia hari kiamat misalnya. Jelas ya? Kita saling mendoakan. Pemirsa, itu yang kita coba bahas hari ini. Jadi kesimpulannya silahkan nikmati makan sahur Anda, makan sahur kita senikmat-nikmatnya sampai dengan azan subuh tiba. Azan subuh tiba. Jadi kalau belum subuh silahkan bisa dinikmati, tapi juga berhati-hati. Dan ada juga isyarat ya sebelum subuh bisa ambil space lah ya, sekitar misalnya 2-3 menit atau 5 menit untuk mengaji, untuk berzikir, persiapan menuju subuh seperti hadis yang kita dapatkan tadi. Kalau di wilayah Anda di daerah misalnya ada orang adzan sebelum subuh, ya jam 4 kah misalnya, atau yang kemudian ada yang baca Quran atau sebagian mengganti dengan sholawatan, ini mungkin boleh jadi mengambil spirit dari hadis yang tadi kita sampaikan. Hadis dari Al-Bukhari, riwayatnya sahih, kuat dan dipraktekkan di zaman Nabi SAW. Semoga dengan itu wawasan kita terbuka dan tidak mengaitkan dengan hal-hal yang sifatnya friksional, jadi membuat friksi perpecahan di masyarakat sampai mengaitkan dengan ormas tertentu atau lainnya yang membuat kita kemudian menjadi tidak bersahabat. Perbedaan pendapat itu wajar sepanjang ada dalil yang sama dan tidak harus menghalangi kita untuk buka bersama. Ya. Wah, catat tuh, bikin status. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Semoga Allah merahmati kita, menyayangi kita dan mengampuni dosa kita semua. Saya Adi Hidayat menyampaikan permohonan maaf dan semoga Allah mengampuni kita dari kesalahan yang kita perbuat dan semoga Allah senantiasa menerima ibadah kita dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana ya Allah, qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, sekali lagi saya tekankan, malam nanti insyaallah teman-teman sekalian ada satu pengumuman azan. Ya, azan, teman-teman yang sudah azan tuh ya, yang usia 4 sampai 10 tahun. Ya, saya lihat tadi ada yang di atas itu bonus. Ya, nanti pengumumannya malam insyaallah. Kemudian launching Mira. Ada live juga dengan teman-teman musyawarah insyaallah sekitar jam 8 malam pada tarawih insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.